Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Pastinya kita selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Jangan lupa kita selalu awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa supaya pembelajaran kita dimudahkan. Ya, pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberi penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Ayo berdiskusi. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo. Bila di tabel di bawah ini, isi sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Nama siswa 1, Edo, daerah asal Maluku. 2, Udin, daerah asal Sunda. 3, Dayu, daerah asal Bali. 4, Sita, daerah asal Yogyakarta. 5, Rian, daerah asal Kalimantan. Dan Indah, daerah asal Jakarta. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ayo mengamati. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Ayo menulis. Tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami di saat ini. Udin, cuaca di desaku tadi pagi hujan deras. Bagaimana cuaca di desamu? Cuaca di desaku mendung, Beni. Lalu bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Tadi pagi aku berangkat menggunakan payung sehingga aku tidak basah terkena hujan. Beni, coba lihat ke langit. Cuaca sedang cerah. Ayo kita bermain di halaman sekolah.
Ide yang bagus, Udin. Mari kita bermain sambil berjemur agar terhindar dari virus. Ayo bercerita. Ceritakan hasil percakapanmu di depan orang tuamu. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar dengan jelas. Selanjutnya, ayo berlatih. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita lakukan aktivitas di halaman rumah. Aktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah sejajar dengan teman atau saudaramu. Ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Berdiri menirukan burung bangau. Gerakan permulaan berdiri tegak, kedua tangan direntangkan. Sikap selanjutnya, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini 5-8 hitungan. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Kemudian rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Ayo lomba menirukan gerakan burung bangau. Ajak saudara atau keluargamu di rumah. Bertumpulah pada satu kaki. Jaga keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5-8. Siapa yang paling lama bertahan, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali beraktivitas, lakukan gerakan pendinginan ya. Tarik nafas yang dalam, tahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Lakukan hal ini beberapa kali. Pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 3. Ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perkiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam hari. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok. Ibu membuat telur dadar, 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian dari telur dadar. Siti menambahkan timun pada piring. Nasi goreng, 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. 1. Siti memiliki 5 potong coklat. 3 potong coklat sudah dimakan oleh Siti. Jadi lambang pecahannya adalah 3/5. Nomor 2. Beni memiliki 1 loyang pizza yang dipotong menjadi 6 bagian. Tapi 1 bagian sudah dimakan oleh Beni. Jadi lambang pecahannya adalah 1/6. Ayo membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah buku cerita yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa kau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana?
Manusia tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ujar matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Leo mengamati. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita tersebut. Yaitu kita lihat ada kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Dan latihan sebelumnya ini kita sudah kerjakan ya. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Awan memang baik hati, ia memahami keadaan hati matahari. Sahabatnya, yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih, tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Lagu Awan Putih merupakan ciptaan dari A.T. Mahmud. A, C sampai dengan Do, moderato. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya menarik bukan? Yuk sekarang kita kerjakan latihan pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Soal latihan pembelajaran 2 ada 2 soal yang kalian harus kerjakan. Selanjutnya soal latihan pembelajaran 3 ini kalian bisa buka buku paket kalian halaman 20, ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya dari cerita yang tadi sudah kita baca, kalian kerjakan latihannya ya, yang pada halaman 23, soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.